Usmar Agustus Manik dari jurusan Teknik Elektro, program studi Teknik Elektro. Saya akan mempresentasikan sedikit hasil dari mini riset saya tentang mengenal budaya di suku Pak-Pak di daerah saya sendiri. Tugas ini untuk memenuhi mata kuliah ISBD atau Ilmu Sosial Budaya Dasar. Untuk video selanjutnya bisa ditonton. Mengenal suku Pak-Pak. Diceritakan dalam sejarah bahwa asal-usul suku Pak-Pak adalah dari India Selatan, yaitu dari India Tondal, yang kemudian menetap di Muara, Tapus dekat Kota Barus, lalu berkembang di tanah Pak-Pak dan kemudian menjadi suku Pak-Pak. Menurut cerita, nenek moyang dari suku Pak-Pak adalah si Kadal dan si Lona dari India Selatan. Mereka pergi merantau meninggalkan kampungnya dan terdampar di pantai Barus dan terus masuk hingga ke tanah Pak-Pak. Dari pernikahan mereka mempunyai seorang anak yang bernama Heang. Heang pun dewasa dan kemudian menikah dengan putri Raja Barus. Dari pernikahan mereka lahir 7 orang anak laki-laki dan 1 orang anak perempuan. Adapun nama dari anak Heang dan putri Raja Barus adalah Si Haji, Purbe Haji, Ranggarjodi, Empu Bada, Raja Pako, Bata, Sanggir, Suari, adalah anak perempuan dari Putri Heang dan putra raja. Pada urutan keempat terdapat nama Empu Bada. Empu Bada adalah yang terbesar di antara saudara-saudaranya yang lain, dan Empu Bada merupakan empung perkail penter marga Buang Manalu. Si anak sulung yaitu Si Haji mempunyai kerajaan di benua Harnar yang saat ini dikenal dengan Hulu Lekombi, Kecamatan Simpak Rube, Kabupaten Pak-Pak Barat, yaitu kabupaten saya sendiri. Ranggarjodi pergi ke arah utara dan membentuk kerajaan yang bertempat di Buku Tinambun dengan nama kerajaan Jodi Buluh Leuh dan Nantambu Emas. Saat ini masuk ke dalam kecamatan Stelutali Urang Jehe. Empu Bada pergi ke arah barat melintas Le Cinendang dan tinggal di Empung Simbentar Baju. Raja Pako pergi ke arah timur laut membentuk kerajaan si Raja Pako dan bermukir di si Cike-Cike. Beta pergi ke arah selatan dan menikah, kemudian hanya mempunyai seorang anak perempuan yang menikah dengan putra keturunan Tuan Nahkoda Raja. Dari pernikahan ini menurunkan marga Tinambun, Tumangger, Maharaja, Turutan, Pinayungan, dan Anak Ampun. Singgir pergi ke arah selatan tapi lebih jauh dari Beta dan membentuk kerajaan di sana. Dipercaya menjadi nenek moyang marga Meka dan Mungkur. Sedangkan yang perempuan yaitu Suari menikah dengan putra Raja Barus dan mempunyai 4 orang anak, yaitu Tendang, Rea, yang sekarang menjadi Benu Rea, Manik, dan itu marga saya sendiri, dan Permaisuri yang kemudian menukar marga Buang Manalu dan marga Bancin. Baiklah, saya akan melanjutkan mengenai kebudayaan dari Pak-Pak. Musik dalam tradisional Pak-Pak. Posisi musik tradisional sangat jelas dan terpandang dalam budaya Pak-Pak. Pada upacara tradisi, misal musik terutama genderang mempunyai peran penting menjadi bagian dari sebuah prosesi adat, misalnya pernikahan dan kematian. Dalam setiap upacara adat, suku Pak-Pak menempatkan musik sebagai alat memperlancar komunikasi. Masyarakat Pak-Pak memiliki 2 macam bentuk komposisi musik, antara lain musik berupa nyanyian dengan vokal dan ansambel alat-alat musik. Jenis yang pertama secara tradisi merupakan sarana untuk bercerita, sedangkan ansambel alat-alat musik yang terdiri dari kecapi, gong, lobat, sordam biasanya dibawakan pada acara-acara adat sebagai instrumen solo. Musik memegang peran penting di dalam acara tersebut. Lagu Pak-Pak sekarang. Banyak lagu Pak-Pak yang populer merupakan adaptasi dari odong-odong, yaitu lagu bernada minor dengan lirik yang lazimnya menggambarkan sesuatu yang romantis.
atau menyayat hati, misalnya kecantikan seorang wanita, rasa rindu kampung halaman, hingga ratapan kemalangan hidup. Para pemeras nira sering menyanyikan odong-odong ketika bekerja. Kini hanya lagu-lagu pak-pak menjadi populer dan diadaptasi secara modern menggunakan instrumen modern pula seperti keyboard. Lagu-lagu pak-pak antara lain Cikalah Lepongpong, Pantar Silang, dan Tangis Anak Menumang. Bahkan lagu pak-pak yang sering terdengar sekarang telah mengadaptasi unsur-unsur musik yang berbeda, misalnya. Hal ini tidak lepas dari kecenderungan pemain musik pak-pak kontemporer yang memilih untuk mengikuti tren musik yang lebih cepat berkembang dan populer serta mengadaptasi irama dengan gaya pelenturan lagu Melayu. Seiring dengan kemajuan teknologi, pada upacara kematian alat musik genderang berganti dengan keyboard tunggal. Yang menjadi ciri khas musik pak-pak adalah nada-nadanya kebanyakan minor sehingga suasana notasinya menjadi cukup romantis. Selanjutnya yaitu tarian tradisional. Tari dalam bahasa pak-pak disebut dengan tata. Tarian tradisional pak-pak sangat erat kaitannya dengan kehidupan sehari-hari, misalnya tata amdedah, tata renggisa, tata adat, dan lain-lain. Selanjutnya budaya meralang tendi. Dalam bahasa pak-pak, meralang atau mengaleng artinya menjemput atau memanggil, sedangkan tendi artinya roh. Jadi meralang tendi tradisi memanggil roh yang sempat terlepas dari tubuh seseorang karena suatu hal. Diyakini oleh masyarakat pak-pak, setiap manusia memiliki 3 roh, yaitu roh tertua, roh penengah, dan roh bungsu. Meralang tendi tidak dapat dilakukan oleh sembarang orang, melainkan orang-orang yang tertentu yang sudah mempelajari ilmu tersebut. Proses meralang tendi dilakukan dengan sodip atau doa atau mantra tertentu dalam peralatan khusus, misalnya beras, gatap, atau sirih, dan lain-lain. Sampai saat ini eksistensi budaya ini masih tetap terpelihara dan masih diajarkan turun-temurun. Dari hasil mini riset ini dapat kita simpulkan bahwa kebudayaan merupakan salah satu warisan budaya dari nenek moyang yang sampai sekarang ada yang masih lestari, namun ada juga yang punah ditelan zaman, bahkan ditinggalkan oleh masyarakat pendukungnya. Pelestarian kebudayaan bangsa sangatlah penting karena merupakan identitas suatu bangsa. Inilah salah satu tujuan dari tulisan mini riset ini, mengajak kita untuk khususnya masyarakat pak-pak untuk tetap mencintai dan melestarikan kebudayaan kita sendiri sampai sekarang ke anak cucu kita nanti. Contoh lagu pak-pak yaitu Cikalah Lepongpong. Saya akan menampilkan sedikit hasil video dari lagu pak-pak. Cikalah Lepongpong, Cikalah Lepongpong, Cikalah Lepongpong, Cikalah Lepongpong, Cikalah Lepongpong, Cikalah Lepong, Cikalah Lepongpong, Weman gua nangka beres simba udah bergede, pondam mengkabaru Cikalah Lepongpong, Cikalah Lepong, Cikalah Lepongpong, Weman gua nangka beres simba udah bergede, pondam mengkabaru Cikalah Lepong. Baiklah, itu adalah video singkat dari hasil mini riset saya. Terima kasih kepada kawan-kawan yang telah menonton video hasil presentasi saya. Jika ada kesalahan tutur atau kata yang tidak berkenan di hati kawan-kawan, mohon dimaafkan, karena setiap manusia tidak ada yang sempurna, setiap manusia punya kesalahan masing-masing. Saran dari mini riset ini adalah kita sebagai generasi muda dapat menjaga dan melestarikan kebudayaan dan suku kita masing-masing sehingga kelaknya masih terjaga dan masih dapat dinikmati oleh generasi-generasi baru. Terima kasih. Juan Pantakarina.